ibu-ibu hadasa yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah Komisi Wanita Hadasa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memulai dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Untuk kita lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan dan percaya urapannya mengalir bagi kita semua. Haleluya. Roh
bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali, walaupun melalui online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami masing-masing. Dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar ini kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu, firman yang akan ditaburkan melalui Bapak Pendeta. Biarkan firman itu betul-betul kami rasakan, biar firman itu betul-betul kami bawa dalam kehidupan kami keseharian. Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Sebentar ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Saat ini ku datang lagi. Kita akan terus menyembah Dia, memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Angkat tangan
Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita bisa menerima kabar baik yang akan disampaikan oleh hambanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang mengasihi
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu nyata bagi kami, anugerah-Mu melimpah, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah persekutuan kami. Dan sekarang hati kami rindu mendengar suara Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami. Lawat kami dengan firman-Mu dan urapilah setiap kami. Tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu agar Roh Kudus pemimpin dari awal hingga akhir berbicara bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 13. Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul daripada perikop ini dengan doa kepercayaan. Doa kepercayaan. Jadi ini yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini tentang doa kepercayaan. Seperti apa doa kepercayaan itu? Ada 3 ciri atau tanda-tanda dari doa kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara, kita perlu memahami di dalam bagian ini bahwa di dalam perikop ini pemazmur, dalam hal ini Raja Daud, sedang menaikkan doanya di hadapan Tuhan. Tetapi ini bukan sekedar doa yang dinaikkan begitu saja, tetapi di dalam doanya sungguh-sungguh dilandasi dengan kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa di dalam doanya ini dia yakin dengan sungguh dan dia percaya dengan sepenuh hatinya bahwa Tuhan akan mendengar dia, Tuhan menjawab dia, dan Tuhan mengabulkan doa dan kerinduannya di hadapan Tuhan. Demikian juga kita tentu rindu bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Apapun yang kita rindukan, kita harapkan, kita boleh membawa doa-doa kita itu di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, seperti apa doa kepercayaan? Sebagaimana disampaikan di dalam bagian ini, ada 3 ciri dari doa kepercayaan. Ada 3 ciri dari doa kepercayaan. Yang pertama, saudara-saudara, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di sini pemazmur mengungkapkan perasaan-perasaannya, pengalamannya, situasi yang dirasakan, kondisi yang dialaminya di hadapan Tuhan. Dan dia berbicara secara apa adanya, secara jujur, tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi, dan dia tidak merasa sebagai orang yang dicap sebagai kurang rohani, kurang percaya, atau kurang bersyukur, dan lain sebagainya. Tetapi di sini pemazmur datang kepada Tuhan di dalam doanya dengan perasaannya yang terdalam, dengan kondisi hati dan perasaan yang apa adanya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam doanya dia berkata, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, perhatikan di sini ada 4 kali. Ada 4 kali pemazmur bertanya. Dan pertanyaannya seperti ini, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Sampai 4 kali. Jadi di sini pemazmur dia mengungkapkan, dia menuturkan perasaan hatinya, bahwa saat itu dia merasa bahwa Tuhan itu seperti telah melupakan dirinya. Tuhan seperti telah menyembunyikan wajah-Nya terhadap dirinya. Dan dia merasa bahwa kekhawatiran itu terus menguasai hatinya, menguasai dirinya. Dan dia terus bersedih hati sepanjang hari. Jadi ini situasinya. Ini
perasaan pemazmur, ini pengalaman pemazmur. Dan itulah sebabnya dia mengungkapkan perasaannya itu di hadapan Tuhan. Bukan berarti dia sedang mempertanyakan Tuhan, tapi dia sedang mengutarakan isi hatinya. Dan memang dia perlu mengungkapkan itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita juga di dalam pergumulan kita berdoa seperti pemazmur ini. Mungkin kita akan berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan saya harus menunggu suami saya diselamatkan oleh Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan saya harus terus di dalam pergumulan ini Tuhan? Berapa lama lagi sakit penyakit ini terus berada di dalam tubuh saya? Berapa lama lagi jiwa saya akan terus mengalami tekanan seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan situasi ini akan berlalu dari hidup saya? Berapa lama lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mungkin kita juga akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan kami harus terus berada di rumah karena virus corona ini? Berapa lama lagi? Saudara-saudara, kita boleh datang kepada Tuhan dan menaikkan perasaan-perasaan kita di hadapan Tuhan. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita datang dengan perasaan kita, dengan pengalaman kita, dengan situasi yang betul-betul kenyataan yang kita hadapi, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan menolak setiap pribadi yang datang kepada Tuhan. Saudara boleh datang kepada Tuhan dengan segala keluhan-keluhan dan kerinduan-kerinduan kita. Yang kedua, doa kepercayaan adalah doa yang dinaikkan dengan suatu permohonan kepada Tuhan. Ayat yang keempat di sini dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Jadi doa kepercayaan yang kedua adalah ditandai dengan adanya suatu permohonan kepada Allah. Yang namanya doa pasti berisi sebuah permohonan kepada Tuhan. Dan di sini dia meminta kepada Allah supaya Tuhan itu kemudian memandang kepada dirinya. Kenapa dia meminta seperti ini? Karena sebelumnya dia merasa bahwa Allah itu sudah melupakan dia. Allah sudah menyembunyikan wajahnya terhadap dirinya. Dan sekarang dia minta supaya Tuhan kembali melihat ke dalam dirinya, memandang kepada dirinya, memberi perhatian kepadanya. Jadi dia minta hal itu di hadapan Tuhan. Dan dia minta supaya matanya dibuat bercahaya, supaya jangan dia tertidur dan mati. Kenapa dia meminta seperti ini? Karena apa? Karena di ayat sebelumnya kita sudah menyinggungnya tadi, bahwa sepanjang hari dia bersedih hati, saudara-saudara. Dia dalam tekanan yang berat. Dia di dalam pergumulan yang sangat menekan kepada jiwanya. Itulah sebabnya dia meminta agar Tuhan membuat matanya bercahaya, membuat dirinya kembali bangkit supaya tidak tertidur dan mati. Apa yang saudara rindukan dari Tuhan hari-hari ini? Nyatakan itu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara rindu supaya Tuhan kembali membuka mata rohani kita. Karena ada banyak hal yang dunia coba tutupi dari hati kita, dari pikiran kita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan selama ini. Tapi kita seperti tertutupi semuanya itu. Maka itulah sebabnya kita perlu minta Roh Kudus membukakan semua itu bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita kembali, mata kita bercahaya. Mata kita kembali terang melihat kepada Tuhan yang mengasihi kita. Yang terakhir, saudara-saudari kasih oleh Tuhan, doa kepercayaan adalah doa yang didasari kepada keyakinan dan kepercayaan akan kasih Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, indah sekali. Doa ini diawali dengan
bertanya berapa lama lagi dan seterusnya. Tetapi di akhirnya, di bagian penutup, doa ini ditutup dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Akan kasih setiamu aku percaya, kata pemazmur. Dia percaya kepada kasih Allah. Kenapa dia percaya kepada kasih Tuhan? Karena dia merenungkan perjalanan hidupnya selama ini betul-betul karena kasih karunia Allah, karena kesetiaan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan saya yakin bagi kita yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, kita akan juga memiliki pikiran, perasaan yang sama, bahwa kalau kita masih hidup hari ini, semua ini karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena karya Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pemazmur berkata, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Di sini dia sungguh bersyukur dan bersorak-sorai atas penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa karya terbesar, pengorbanan terbesar, kasih terbesar, berkat terbesar sudah kita terima di dalam iman kepada Kristus Yesus. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, pada saat itulah Dia telah menghapus segala dosa kita, telah menyelamatkan kita dari murka Allah, dan mengaruniakan kehidupan kekal kepada kita, dan memberi kita kepastian keselamatan. Ini adalah karya terbesar, ini adalah pengorbanan terbesar, ini adalah berkat terbesar orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dan seharusnya inilah yang menjadi dasar dari sukacita kita. Kita boleh menghadapi penolakan dari dunia. Kita boleh menghadapi banyak pergumulan, sakit penyakit, persoalan demi persoalan dalam rumah tangga, kehidupan ekonomi yang sulit, dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga masing-masing. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan di kayu salib itu adalah dasar sukacita terbesar kita. Itu adalah kunci kemenangan kita, dan itulah yang memampukan kita untuk terus bisa berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ayat 6 bagian terakhir. Inilah yang membawa kita sampai di hari ini. Inilah yang membawa kita sampai di tujuan hidup kita. Karena sesungguhnya kasih Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita hidup oleh kasih Allah. Dan kita diminta untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Sebab di dalam kasih-Nya hati kita dipulihkan. Di dalam kasih-Nya jiwa kita disegarkan. Di dalam kasih-Nya kita beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar 3 poin dari doa kepercayaan. Doa kepercayaan yang pertama adalah doa yang ditandai dengan berdoa secara apa adanya, secara tulus, secara jujur, mengungkapkan perasaan-perasaan terdalam kita di hadapan Tuhan. Dan doa kepercayaan yang kedua adalah doa yang disertai dengan permohonan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, naikkanlah segala permohonanmu kepada Tuhan, disertai dengan ucapan syukur. Dan yang ketiga, doa kepercayaan adalah doa yang dilandasi dengan kesadaran dan keyakinan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Selamat mengalami karya Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus memetraikannya di dalam hidup kami, agar setiap kami terus dibangun di dalam iman kami, oleh karena kebenaran-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Berkati semua ibu-ibu di Komisi Wanita Hadasa, baik yang sudah mengikuti tayangan ini maupun yang belum sempat, dimanapun mereka berada. Diberkatilah hidup mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, suami mereka, anak-anak mereka, dan pergumulan-pergumulan mereka. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka, diberkatilah segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan membuat berhasil. Berkati semua pelayan Tuhan yang terlibat hari ini, terus dipakai Tuhan, diurapi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, Tuhan tolong negeri kami agar
segera keluar dari kemelut COVID-19 ini, dan juga upaya-upaya kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam menjalankan agenda-agenda nasional, khususnya kesiapan kami semua menghadapi normal baru yang sudah di depan mata kami semua. Berkati pemberitaan Injil dimanapun berlangsung, berkati pemerintahan kota Cinere, Depok, Limbo, dan sekitarnya, dan kiranya kehadiran gereja terus menjadi alat Tuhan untuk membawa pengharapan yang baru di dalam Kristus. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari mengangkat kedua belah tangan, arahkan hati kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, serta penghiburan dan penyertaan Roh Kudus melimpah menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.